Ya, ya rutin. Jangan tidur, wah. Belum. Ini. Harus gerak. Oh, nggih. Napa? Oh, nggih. Mboten napa-napa. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah hari ini terlihat cerah gitu. Walaupun cuacanya mendung, agak-agak mendung. Tapi di tengah jalan gerimis gitu. Penyuluhan dengan Dokter Lisa. Tunggu dulu, agak ada salah teknis gitu ya. Tema hari ini nanti pengaruh kafein dan rokok terhadap tekanan darah. Lebih pada Untuk hari ini nanti tema yang diambil untuk penyuluhan atau kita belajar bersama gitu ya tentang pengaruh kafein dan rokok terhadap tekanan darah. Langsung saja nanti kita disampaikan oleh ahlinya, beliau Dr. Disau Alatif. Silakan dokter. Cek. Pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih sehat ya, seger. Tadi sudah senam, masih capek. Oh belum capek, nggak kerasa. Oh kurang lama mbak, sekarang gini-gini toh. Ngene iki soalnya nek kopi nek ngopi Mbak. Saya buka.
Semakin tinggi tekanan darah itu menandakan jantung itu bekerja semakin berat dan pembuluh darah semakin tertekan. Oke, jadi kan ngomongnya abot ya Bapak Ibu. Tekanannya harus besar supaya darahnya bisa mengalir. Bisa neng grup aja. Nih, distensi tinggi 170 gitu, berarti kan dia terasa banget ya jantungnya, ngangkat ngomong itu banget. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah itu? Yang pertama, usia. Ya kan, semakin usia, semakin tua pembuluh darahnya semakin kaku. Kalau kaku kan harus didorong lebih kencang gitu ya. Jantungnya juga semakin lemah, tidak rosol gitu. Jadi ya, gimana kita caranya menjaga gitu. Yang kedua, pola makan. Kalau makanannya tinggi kolesterol, ya kan, kayak kemarin kolesterol itu kan nempel di pinggir pembuluh darah, jadi sempit, jadi kaku, jadi mampet gitu. Jadi harus didorong lebih kuat. Kemudian yang ketiga, rokok dan kafein. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Berat badan, aktivitas fisik kurang ya, jadi ini darahnya boten lancar gitu. Berat badan, nah kalau berat badannya berlebihan gitu kan, jadinya ya abot ngomongnya jantungnya. Dan juga yang terakhir itu karena stres atau karena memang punya penyakit yang lama gitu. Nah ini kalau pada lansia biasanya ya memang karena pembuluh darahnya itu sudah kaku gitu ya, sudah tidak elastis. Jangankan pembuluh darah, kulit gitu yang kelihatan kan kulit gitu kan, pun boten elastis
artis gitu kan. Sendi, bemben pola pencilaan nggak apa-apa gitu. Sekarang kan kaku, nah sama darah juga, ya, jantung juga gitu. Apalagi kalau ditambah pola makan yang tidak sehat. Contohnya banyak garam. Asin-asin itu, garam itu dia akan mengikat air. Garam itu mengikat baju ya Bapak Ibu, ya kan? Jadi dia ngeprol gitu, jadi kental gitu lah, jadi kental gitu. Nah sama, kalau kita banyak makan garam, di tubuh kita garamnya tinggi, harusnya air itu dibuang, dipipis nih, dibuang. Tapi dia nggak keluar, terserap. Jadi kan karena apa, cairannya di dalam tubuh itu banyak, kebak itu ya jantungnya kosong, kepeken gitu kayak ya kebak gitu, darahnya banyak, cairannya banyak, akut. Kemudian tadi ya kolesterol, terus apa namanya kafein, dan kafein itu dia juga meretensi cairan tadi, dan kerja jantung. Kon bacot maem kayak. Apa? Kayak ibu-ibu sih. Bawah kan gitu.
Ada nih, ada ini. Dia juga bisa menyebutkan selain apa dirangsang otaknya, jantung padu lebih kencang, pembuluh darahnya juga diperkencang. Melepaskan hormon stres dan mengganggu pola tidur kalau itu efek buruknya. Batasnya berapa sih yang konsumsi untuk harian itu? Nah, kalau sudah usia maksimal itu 1 cangkir setiap maksimal 1. Kalau teh ya 1. Kopi ya 1. Satu cangkir biasa ukuran 200. Kopinya biasa gamelan ketika Pak Berada kantong tuh Pak, teh kantong teh hijau. Ini yang teh coklat, teh kental, nastar, dicampur itu loh dari daun teh, apa bumbu nyapu, bumbu saraya, teh tenanan gitu ya, teh sumbuhan gitu. Kalau kopi ya kopi sumbuhan. Terkopian apaan? 1 ya. Nek misalnya encer mau entok-entokan ya juga ra apa-apa. Teh celupan kan ya entokan juga. Kalau terlalu banyak ya itu nanti ya tadi yang bisa berdebar-debar, bisa pusing, atau ya tidak bisa tidur, dan biasanya dia bisa apa ketergantungan. Jadi nek besok nggak minum teh atau kopi ya kurang gitu, nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi harus setiap hari kurang stimulasi gitu. Jadi lebih baik dibatasi, dikurangi, oke? Pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih sehat ya, seger. Tadi sudah senam, masih capek. Oh belum capek, nggak kerasa. Oh kurang lama Mbak. Sekarang gini-gini toh. Ngene iki soalnya nek kopi nang Mbak. Kayak tetap kita
jantung itu bekerja semakin berat dan pembuluh darah semakin tertekan. Oke, jadi kan momponya abot ya Bapak Ibu. Tekanannya harus besar supaya darahnya bisa mengalir. Bisa neng grup aja. Nih, di tensi tinggi 170 gitu berarti kan dia rekoso banget ya jantungnya. Kakak mompo itu nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah itu? Yang pertama, usia. Ya kan, semakin usia, semakin tua pembuluh darahnya semakin kaku. Kalau kaku kan harus didorong lebih kencang gitu ya. Jantungnya juga semakin lemah, tidak rosol gitu. Jadi ya gimana kita caranya menjaga gitu. Yang kedua, pola makan. Kalau makanannya tinggi kolesterol, ya kan, kayak kemarin kolesterol itu kan nempel di pinggir pembuluh darah, jadi sempit, jadi kaku, jadi mampet gitu. Jadi harus didorong lebih kuat. Kemudian yang ketiga, rokok dan kafein. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Berat badan, aktivitas fisik kurang ya, jadi darahnya boten lancar gitu. Berat badan, nah kalau berat badannya berlebihan gitu kan, jadinya ya abot ngomongnya jantungnya. Dan juga yang terakhir itu karena stres atau karena memang punya penyakit yang lama gitu. Nah ini kalau pada lansia, biasanya ya memang karena pembuluh darahnya itu sudah kaku gitu ya, sudah tidak elastis. Jangankan pembuluh darah, kulit gitu yang kelihatannya kulit gitu kan, pun boten elastis gitu kan. Sendi, bemben, pola pencilaan nggak apa-apa gitu. Sekarang kan kaku. Nah, sama pembuluh darah juga, ya, jantung juga gitu. Apalagi kalau ditambah pola makan yang tidak sehat. Contohnya banyak garam. Asin-asin itu, garam itu dia akan mengikat air. Garam ini kok ngikat baju ya Bapak Ibu, ya kan? Jadi dia keprol gitu, jadi kental gitu kan, jadi kental gitu. Nah sama, kalau kita banyak makan garam, di tubuh kita garamnya tinggi, harusnya air itu dibuang, dipipis nih, dibuang. Tapi dia terserap. Jadi kan karena apa, cairannya di dalam tubuh itu banyak, kebak itu ya jantungnya rekoso, pekan gitu kayak ya kebak gitu.
bacot maam kayak. Apa? Kayak ibu itu sih. Tolong kan gitu. Minta foto kopi. Berapa sih yang konsumsi untuk harian itu? Nah, kalau sudah usia maksimal itu 1 cangkir per jam, maksimal 1. Kalau teh ya 1. Satu cangkir biasa ukuran 200. Kopinya biasa gamelan itu juga Pak ada kantongnya Pak, teh kantong teh hijau. Ini yang teh coklat, teh kental, nasto, campur itu loh daun teh, apa berbu nyapu, bumbu saraya, teh tenanan ya, teh sumbuhan gitu. Kalau kopi ya kopi sumbuhan. Terkopian apaan? 1 ya. Nah misalnya ente mau empok-empokan ya 2 rampok. Teh celupan kan ya empokan dulu. Kalau terlalu banyak ya itu nanti ya tadi yang bisa berdebar-debar, bisa pusing, atau ya tidak bisa tidur, dan biasanya dia bisa apa ketergantungan. Jadi nek besok gak minum teh atau kopi ya kurang gitu, gak bisa konsentrasi gitu. Jadi harus setiap hari kurang stimulasi gitu. Jadi lebih baik dibatasi, dikurangi, oke? Nggak kerasa. Oh, kurang lama mbak. Sekarang gini-gini toh. Ngene iki, soalnya Nescafe nang ngopi Mbak. Kayak tetap. Kita
tinggi tekanan darah itu menandakan jantung itu bekerja semakin berat dan pembuluh darah semakin tertekan. Oke, jadi kan ngumpulnya abot ya Bapak Ibu. Tekanannya harus besar supaya darahnya bisa mengalir. Bisa neng grup aja. Nih, distensi tinggi 170 gitu berarti kan dia rekoso banget ya jantungnya ngatek ngumpul itu banget. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah itu? Yang pertama, usia. Ya kan, semakin usia, semakin tua pembuluh darahnya semakin kaku. Kalau kaku kan harus didorong lebih kencang gitu ya. Jantungnya juga semakin lemah, tidak rosol gitu. Jadi ya gimana kita caranya menjaga gitu. Yang kedua, pola makan. Kalau makanannya tinggi kolesterol, ya kan, kayak kemarin kolesterol itu kan nempel di pinggir pembuluh darah, jadi sempit, jadi kaku, jadi mampet gitu. Jadi harus didorong lebih kuat. Kemudian yang ketiga, rokok dan kafein. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Berat badan, aktivitas fisik kurang ya, jadi ini darahnya boten lancar gitu. Berat badan, nah kalau berat badannya berlebihan gitu kan, jadinya ya abot ngumpulnya jantungnya. Dan juga yang terakhir itu karena stres atau karena memang punya penyakit yang lama gitu. Nah ini kalau pada lansia biasanya ya memang karena pembuluh darahnya itu sudah kaku gitu ya, sudah tidak elastis. Jangankan pembuluh darah, kulit gitu yang kelihatan kulit gitu kan, pun boten elastis gitu kan. Sendi, bemben, pola pencilaan nggak apa-apa gitu. Sekarang kan kaku. Nah, sama pembuluh darah juga, ya, jantung juga gitu. Apalagi kalau ditambah pola makan yang tidak sehat. Contohnya banyak garam. Asin-asin itu, garam itu dia akan mengikat air. Garam itu kan ngikat baju ya Bapak Ibu, ya kan? Jadi dia keprol gitu, jadi kental gitu kan, jadi kental gitu. Nah sama, kalau kita banyak makan garam, di tubuh kita garamnya tinggi, harusnya air itu dibuang, dipipis nih, dibuang. Tapi dia nggak mau, terserap. Jadi kan karena apa, cairannya di dalam tubuh itu banyak, kebak itu ya jantungnya kosong, pekan gitu kayak ya kebak gitu, darahnya banyak, cairannya banyak, akut. Kemudian tadi ya kolesterol, terus apa namanya kafein, dan kafein itu dia juga meretensi cairan tadi jantung jantung.
beratnya boleh tapi maksimal 8. Sebenarnya zat alami ya Bu. Ada di banyak yang meningkatkan kewaspadaan lebih bertenaga, berenergi gitu ya, tidak mudah mengantuk kan. Tapi kalau dia berlebih itu yang tidak baik. Kalau sedikit buruk. Pagi-pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih sehat ya, seger. Tadi sudah senam, masih capek. Oh belum capek, nggak kerasa. Oh kurang lama Mbak, sekarang gini-gini toh. Ngene iki. Soalnya nek pakai nang ngopi Mbak. Kayak tekak. Orang teh mau diupload. Tensi ya, tensinya naik. Kafe itu apa ya? Kopi, teh, coklat, rokok, kira-kira berpengaruh. Ada yang apa ya? Pasti kalau kafe ini bapak-bapak kopi. Kalau tekanan darah itu apa ya? Tekanan darah itu ya dorongan ya, tekanan oleh darah di dalam tubuh dan dia mendorong supaya bisa mengalir gitu kan. Jadinya dia mendorong ke pembuluh darah itu mendorong ke jantung. Kalau di atas 120 berarti darah tekanan dia keluar dari jantung. Keluasan darah dari jantung normalnya itu 120. Kalau 80 itu adalah tekanan dia bisa masuk kalau keluarnya naik ya masuknya juga ikut naik, atas bawah itu naik bareng. Nggak ada yang tinggi atasnya atau tinggi bawahnya ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ya itu udah ada sekarang itu. Semakin tinggi tekanan darah itu menandakan jantung itu bekerja semakin berat dan pembuluh darah semakin tertekan. Oke, jadi kan momponya abot ya Bapak Ibu. Tekanannya harus besar supaya darahnya bisa mengalir. Bisa nang grup ae. Nih, di tensi tinggi 170 gitu berarti kan dia rekoso banget ya.
jantungnya kakak perempuan itu banter. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah itu? Yang pertama, usia. Ya kan, semakin usia, semakin tua pembuluh darahnya semakin kaku. Kalau kaku kan harus didorong lebih kencang gitu ya. Jantungnya juga semakin lemah, tidak rosol gitu. Jadi ya, gimana kita caranya menjaga gitu. Yang kedua, pola makan. Kalau makanannya tinggi kolesterol, ya kan, kayak kemarin kolesterol itu kan nempel di pinggir pembuluh darah, jadi sempit, jadi kaku, jadi mampet gitu. Jadi harus didorong lebih kuat. Kemudian yang ketiga, rokok dan kafein. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Berat badan, aktivitas fisik kurang ya, jadi darahnya boten lancar gitu. Berat badan, nah kalau berat badannya berlebihan gitu kan, jadinya ya abot ngomongnya jantungnya. Dan juga yang terakhir itu karena stres atau karena memang punya penyakit yang lama gitu. Nah ini kalau pada lansia, biasanya ya memang karena pembuluh darahnya itu sudah kaku gitu ya, sudah tidak elastis. Jangankan pembuluh darah, kulit gitu yang kelihatan kulit gitu kan, pun boten elastis gitu kan. Sendi, bemben, pola pencilaan nggak apa-apa gitu. Sekarang kan kaku. Nah, sama pembuluh darah juga, ya, jantung juga gitu. Apalagi kalau ditambah pola makan yang tidak sehat. Contohnya banyak garam. Asin-asin itu, garam itu dia akan mengikat air. Garam itu kok ngikat daging ya Bapak Ibu, ya kan? Jadi dia keprol gitu, jadi kental gitu lah, jadi kental gitu. Nah sama, kalau kita banyak makan garam, di tubuh kita garamnya tinggi, harusnya air itu dibuang, dipipis nih, dibuang. Tapi dia nggak bisa, terserap. Jadi kan kemudian tadi ya
Satu cangkir biasa ukuran 200. Kopinya biasa gamelan ketika panggilannya hijau. Ini yang teh coklat, teh kental, nasto, campur itu loh dari daun teh apa bumbu nyapu, bumbu saraya, teh tenanan gitu ya, teh sumbuhan gitu. Kalau kopi ya kopi sumbuhan. Terkopian apaan? Satu ya. Nah misalnya ente mau entok-entokan gitu juga kok. Teh celupan kan entokan juga. Kalau terlalu banyak ya itu nanti ya dia bisa berdebar-debar, bisa pusing, atau ya tidak bisa tidur, dan biasanya dia bisa apa ketergantungan. Jadi nek besok nggak minum teh atau kopi ya kurang gitu, nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi harus setiap hari kurang stimulasi gitu. Jadi lebih baik dibatasi, dikurangi, oke? Nggak kerasa. Oh, kurang lama mbak. Sekarang gini-gini tuh. Ngene iki, soalnya Nescafe dan kopi Mbak. Supaya tetap orang teh, kok diupload.
Semakin tinggi tekanan darah itu menandakan jantung itu bekerja semakin berat dan pembuluh darah semakin tertekan. Oke, jadi kan momponya abot ya Bapak Ibu. Tekanannya harus besar supaya darahnya bisa mengalir. Bisa neng grup aja. Nih, distensi tinggi 170 gitu berarti kan dia terasa banget ya jantungnya ngangkat mompon itu banget. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah itu? Yang pertama, usia. Ya kan, semakin usia, semakin tua pembuluh darahnya semakin kaku. Kalau kaku kan harus didorong lebih kencang gitu ya. Jantungnya juga semakin lemah, tidak rosol gitu. Jadi ya, gimana kita caranya menjaga gitu. Yang kedua, pola makan. Kalau makanannya tinggi kolesterol, ya kan, kayak kemarin, kolesterol itu kan nempel di pinggir pembuluh darah, jadi sempit, jadi kaku, jadi mampet gitu. Jadi harus didorong lebih kuat. Kemudian yang ketiga, rokok dan kafein. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Berat badan, aktivitas fisik kurang ya, jadi darahnya boten lancar gitu. Berat badan, nah kalau berat badannya berlebihan gitu kan, jadinya ya abot ngomongnya jantungnya. Dan juga yang terakhir itu karena stres atau karena memang punya penyakit yang lama gitu. Nah ini kalau pada lansia biasanya ya memang karena pembuluh darahnya itu sudah kaku gitu ya, sudah tidak elastis. Jangankan pembuluh darah, kulit gitu yang kelihatan kan kulit gitu kan, pun boten elastis gitu kan. Sendi, bemben, pola pencilaan nggak apa-apa gitu. Sekarang kan kaku. Nah, sama pembuluh darah juga, ya, jantung juga gitu. Apalagi kalau ditambah pola makan yang tidak sehat. Contohnya banyak garam. Asin-asin itu, garam itu dia akan mengikat air. Garam itu kan mengikat daging ya Bapak Ibu, ya kan? Jadi dia keprol gitu, jadi kental gitu lah, jadi kental gitu. Nah sama, kalau kita banyak makan garam, di tubuh kita garamnya tinggi, harusnya air itu dibuang, dipipis nih, dibuang. Tapi dia